Film Predator Killer of Killers sudah resmi tayang beberapa waktu yang lalu di aplikasi Hulu. Buat yang belum nonton, jadi film ini sendiri merupakan bagian dari franchise Predator. Tapi yang bikin berbeda, film ini ternyata memiliki unsur antologi, menceritakan tentang 3 kisah serta latar dan era yang berbeda. Namun film tersebut sebenarnya merupakan serangkaian satu kisah besar yang saling berhubungan di antara ketiga unsur tadi. Di mana film ini rupanya berakhir dengan babak baru yang mempunyai potensi besar untuk mempersiapkan film sequel film Prey. So, di video spoiler kali ini, kita juga akan membahas ending yang ada di film Predator Killer of Killers, serta beberapa hal yang mungkin terlewatkan. Cerita Predator Killer of Killers berkisah di 3 era yang berbeda. Yang pertama, ada Ursa yang merupakan prajurit Viking, yang suaranya itu diisi oleh Lindsay Vacancy. Terus ada juga karakter yang bernama Genji. Dia ini adalah ninja feodal yang suaranya diisi oleh Luis Ozawa. Dan yang terakhir, karakter yang bernama Torres, seorang pilot Perang Dunia Kedua, yang suaranya itu diisi oleh Rick Gonzalez. Nah, ketiganya sama-sama diburu oleh Predator, ras pemburu yang doyan mencari makhluk kuat di seluruh alam semesta. Meskipun tidak dijelaskan apakah Predator telah menargetkan mereka atau memang hanya suatu kebetulan, tapi yang pasti semua perburuan ini dilakukan oleh Predator yang berbeda, karena masing-masing Predator itu berhasil dibunuh oleh ketiga karakter tadi. Dari sana, mereka bertiga ternyata diculik dan dimasukkan ke dalam kapsul penyimpanan dan dibawa ke planet asing yang kemungkinan itu adalah rumah para Predator. Cryopod atau kapsul penyimpanan adalah wadah yang digunakan untuk mengawetkan para korban, sebelum nantinya mereka menggunakan korban-korban itu untuk bersenang-senang di dalam sebuah arena. Jadi, Predator tidak melakukan time travel, alias mereka tidak ke masa depan atau kembali ke masa lalu. Mereka sudah menargetkan bumi sebagai lokasi perburuan sejak lama, dan bahkan kemungkinan jauh sebelum era Viking. Di era di mana Ursa diburu, Predator yang datang ke bumi dijuluki sebagai Brood Predator. Predator besar dan sangat kuat yang bertempur dengan Ursa setelah dia berhasil membunuh semua prajuritnya. Brood merupakan Predator yang unik karena di dalam pertempuran, dia memilih untuk membuang alat penyamaran dan juga sensor panas, yang mana hal itu biasanya tidak disukai di dalam kode Yautja. Dan sebagai penggantinya, dia biasanya akan melakukan sebagian besar pembunuhannya dengan menggunakan tangan kosong. Nah, kemudian lebih dari 800 tahun telah berlalu sejak kemunculan Brood Predator. Stealthy Predator lalu muncul di era feodal Jepang untuk memburu seorang ninja yang bernama Kenji. Menariknya, meskipun para Predator ini sudah berburu di bumi hampir 100 tahun sebelum Feral Predator mengintai Naru di film Prey. Stealthy Predator memiliki serangkaian senjata yang lebih maju secara teknologi, meskipun sebagian besarnya berbasis senjata tajam. Sama seperti samurai yang bertarung dengan menggunakan katana dan juga pisau lempar, Stealthy Predator berburu dengan tombak, pisau dari sarung tangannya, dan juga benda tajam yang dapat ditembakkan ke depan dengan rantai, serta beberapa bahan peledak. Nah, Predator yang terakhir bernama Pilot Predator. Predator ini juga sama-sama unik, karena jenis seperti ini memang belum pernah ditunjukkan di dalam filmnya. Selama Perang Dunia yang kedua, Pilot Predator tetap berada di pesawatnya, sampai akhirnya dia ditembak jatuh dan dibunuh oleh karakter yang bernama Torres. Nah, pertanyaannya, kenapa Predator ini dan juga Predator sebelumnya bisa kalah dari manusia? Jawabannya adalah mereka tidak bisa menggunakan sistem persenjataan yang lebih canggih dari yang biasa kita lihat ketika para Predator ini berburu. Hal itu terjadi karena semuanya sudah diatur di dalam kode bangsa Yautja dalam melakukan perburuan. Artinya semua persenjataan akan disamakan demi menentukan hasil yang lebih seimbang. Contohnya di pesawat Pilot Predator, semua peluru, rudal, ataupun proyektil energi diganti dengan tombak yang dapat ditarik kembali. Meskipun Brood Predator diketahui menggunakan semacam senjata pemancar energi, namun pada prakteknya senjata tersebut tidak sebegitu mematikan dari yang diperkirakan. Keberadaan Pilot Predator tentu aja membuka kemungkinan adanya varian Predator yang belum terekspos, yang kemudian menimbulkan pertanyaan baru, yaitu apakah ada jenis pemburu spesialis yang lainnya. Bagi para pecinta Predator, tentunya mereka meyakini bahwa ras bangsa Yautja sebenarnya terbentuk dari berbagai macam klan, tradisi, spesialisasi, kasta, dan juga teknologi yang berbeda-beda.
Makanya nggak heran kalau 3 predator yang datang ke bumi di 3 era yang berbeda memiliki spesialisasi yang berbeda demi menyesuaikan zaman dan juga kondisi dari lawan mereka. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah pistol milik Rafael Adolini yang diberikan kepada Torres di dalam arena. Ya, pistol ini merupakan pistol yang sama yang diberikan kepada Naru oleh Adolini sebelum akhirnya Naru diculik oleh predator. Besar kemungkinan kejadian di arena atau pada saat Torres menerima pistol itu terjadi sebelum film Predator yang kedua, atau pada saat Mike Harrigan diberikan pistol Rafael Adolini yang sama. Karena film Predator Killer of Killers ini sepertinya ingin lebih menunjukkan tentang karakter Naru, bukan karakter Mike Harrigan. Kalau memang event di arena ini terjadi setelah Predator yang kedua, maka harusnya fokusnya tertuju pada karakter Mike Harrigan. Nah, di sini kemudian timbul sebuah pertanyaan lagi yang cukup menarik, perihal apakah pemenang yang ada di film Predator yang pertama dan kedua juga ikutan diculik. Jawabannya, bisa iya, bisa enggak. Dutch dan juga Harrigan bisa aja memang diculik, tapi gue lebih memiliki kecurigaan kalau mereka sebenarnya nggak diculik, karena jawabannya ada di film Predator yang ketiga, di mana semua orang yang diculik di film Predator yang ketiga bukan berasal dari orang-orang yang berhasil membunuh Predator, atau mereka yang telah menjadi pemenangnya. Mereka semua hanya diambil secara random dari sebuah peristiwa yang terjadi di tahun mereka hidup. Makanya begitu mereka ditempatkan di suatu planet, mereka nggak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Gua menduga kalau semuanya itu berubah nggak lama setelah kejadian di film Predator Killer of Killers. Semua peraturan, semua syarat tentang pertarungan, termasuk para korban yang diculik, tidak lagi diselenggarakan di tanah para predator. Karena kenapa? Karena dengan kaburnya 2 tawanan di planet Predator, maka itu bisa berpotensi besar menyebabkan kekacauan. Apalagi mengingat ada berapa banyak manusia yang berada di ruang penyimpanan. Itu juga belum termasuk spesies lain manusia. Nah, dengan potensi sebesar itu, kemungkinan ras bangsa Yautja sudah membuat peraturan yang baru, yaitu mereka tidak lagi menculik para pemenang perburuan. Termasuk, mereka tidak menculik Dutch dan Mike Harrigan. Dan sebagai gantinya, mereka menggunakan planet baru yang akan menggantikan planet mereka sendiri. Sekaligus menculik berbagai macam spesies, termasuk manusia dengan cara yang berbeda. Dan kalaupun terjadi apa-apa atau sabotase di area perburuan yang baru, maka hal itu tidak akan berpengaruh bagi keamanan bangsa Yautja. Namun meskipun begitu, para predator ini masih mempunyai sebuah masalah, yaitu dengan banyaknya kapsul penyimpanan yang masih tersisa, yang mana mereka-mereka ini merupakan bagian dari spesies yang tidak bisa dianggap remeh, karena mereka semua merupakan sang pemenang perburuan, termasuk sosok Naru yang ada di ending film Killer of Killers. Ya, ini adalah Naru yang sama yang ada di film Prey. Pada tahun 1719, atau 100 tahun setelah stealthy predator menangkap Kenji, feral predator datang ke bumi untuk mencari dan juga memburu makhluk terkuat. Naru berhasil membunuh feral, dan di bagian akhir film, kita bisa melihat 3 kapal predator yang mengindikasikan kalau Naru sebenarnya pada akhirnya diculik dan disimpan di dalam ruang cryo bersama dengan para pemenang perburuan dari berbagai macam spesies. Nah, dengan ditangkapnya Naru, otomatis senjata Rafael Adolini berada di tangan Predator. Karena di dalam film Predator Killer of Killers, Torres menjatuhkan pistol itu di arena gladiator pada saat dia hampir dimakan oleh seekor monster raksasa. Yang artinya, pistol itu harusnya kembali ke tangan Predator, bukan terbawa oleh Torres pada saat dia berusaha untuk kabur. Sehingga dari sana pistol itu pada akhirnya diberikan kepada Harrigan di film Predator yang kedua. Kemunculan Naru memang cukup membuat para penonton menjadi bertanya-tanya tentang apakah ini bisa menjadi merupakan clue untuk memulai sebuah sequel bagi film Prey. Sang sutradara, Dan Trachtenberg, mengakui kalau dia memang ingin menempa jalan baru dengan setiap film yang bakal dia garap di masa depan. Namun menurut gua, ini mungkin terlalu dini jika beliau mau langsung memulainya lewat sequel film Prey. Tapi dengan adanya bocoran ini, membuat para penonton jadi penasaran, apakah ini lebih dari sekedar easter egg biasa? Mengingat sosok Naru yang masih berada di planet Predator, yang otomatis apapun cerita sequelnya di masa depan nanti, pastinya bakal terjadi di planet tempat asal para Predator. So, kalau gitu, sekian dulu untuk pembahasan singkat kita mengenai hal-hal yang menarik yang ada di dalam ending film Predator Killer of Killers. Buat yang baru pertama kali nonton film Predator, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi yang udah gua siapin. Dan semuanya itu hanya membahas tentang ras dari bangsa Yautja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua.
Ciao!